Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lokasi makam Karomah ini, sahabat. Berada di lokasi makam Karomah dan saya akan berbincang-bincang sama sesepuh di desa sini, yaitu Desa Tanggung Sari, Kecamatan Tanggungan, Kabupaten Brebes. Sahabat, ini saya akan berbincang-bincang sama narasumber, yaitu Abah Opan. Ini dari segi keilmuan ini sangat luar biasa ini, sahabat. Istimewa. Dari sahabat-sahabatku dimanapun berada, ini saya akan berbincang langsung sama Abah Opan. Ini Pak, ini mengulas tentang sejarah Bagus Buyut Nasirun. Itu gimana sejarahnya, Pak? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Perlu kami sampaikan sebagaimana sering saya sampaikan di beberapa waktu-waktu yang lain tentang keadaan dan sejarahnya Mbah Buyut Nasirun Tanggungan. Yang perlu diketahui Mbah Buyut Nasirun itu berasal dari Kasupan Cirebon, yang dituju adalah awalnya ke Tanggungan dengan satu tujuan, yaitu membantu saudaranya yang dalam kesulitan, yaitu Kanjeng Adipati III itu adalah yang dituju ke Tanggungan. Karena beliau itu berawal dari Gunung Sari, sehingga tanggungnya diambil, Gunung Sari, sarinya diambil, jadi Tanggung Sari. Nah, itulah kenapa Mbah Buyut Nasirun Tanggung Sari itu berada di Tanggung Sari. Jadi asal mulanya dari apa? Kasepuhan Cirebon. Dari Kesepuhan Cirebon, sahabat. Jadi ini aslinya dari keturunan Cirebon, daerah Jawa Barat. Ya, Ini, Pak. Itu tentang masa kehidupannya itu bagaimana? kalau kehidupan Mbah Buyut Nasirun itu di Tanggung Sari sebetulnya tidak lama, hanya berkisar antara perjuangannya 37 tahun. Sebelum itu dari usia lokasi Angom, paling ini, itu dia meninggal 1849 dengan pergerakan perjuangan Kanjeng Adipati II dan terus 17 satu, ya kita itu kurang lebihnya yang bertumbuhan sejarahnya 30 tahun perjuangan Tanggung Sari. Jadi perjuangannya sangat lama, ya, jadi 37 tahun. Jadi sangat luar biasa, sahabat, perjuangannya. Terus apa lagi, Pak? Sebenarnya kalau mengungkap tentang pergerakan Mbah Buyut Nasirun di Tanggung Sari itu cukup banyak, peninggalan sejarah cukup banyak. Karena pada saat itu Mbah Buyut Nasirun Tanggung Sari itu berjuang kan tidak sendiri, ada pendamping-pendampingnya, ada pengamalnya, jadi ada tim lah misalkan, tidak sendiri. Di sana ada Buyut Boda, Buyut Sabar, Bapu Karsinten, itu banyak. Sehingga sejarah dan cerita keberadaan Mbah Buyut Nasirun di Tanggung Sari ini sebetulnya sangat banyak sekali. Kalau kita jabarkan dalam satu episode ini, ya memang tidak selesai. Itu banyak sekali. Karena di satu sisi perjuangan membantu saudaranya yang dalam kesulitan dikejar-kejar Belanda, juga punya tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu siar Islam. Jadi pada intinya itu Mbah Buyut Nasirun itu memperjuangkan agama Islam, ya. Iya.
menyebarkan ya, Menyebarkan. di wilayah desa ini Tanjung Sari ya Pak. Khususnya Tanjung Sari dan umumnya Ketanggungan Brebes. Menyebarkan dengan perjuangannya yang sangat luar biasa sahabat. Bang Buyut Nasirun. Terus apalagi Pak? Kalau kita lihat sejarah ya dari hasil peninggalan sejarahnya Mbah Buyut Nasirun itu termasuk pendiri desa ini. Setelah kemenangannya bertempur melawan itu para musuh-musuhnya itu mendapat hadiah itu dari Kanjeng Adipati ketiga itu suruh mengukur seluas tanah sesukanya. Cuman pada saat itu Mbah Buyut Nasir itu hanya cukup kami ini keluar sedikit segini juga cukup, makanya dia ukur dari mulai sekarang itu cupas ya namanya S3 itu sampai ke barat kok perang, namun kalau dihitung hanya 60 hektar sudah mencukupkan dirinya, jadi dia nggak serakah pada saat itu. Padahal kalau memang dia mau, kenapa tidak sampai ke sana, ke selatan jauh, ambil seluas makanya desa Tanjung Sari sampai dengan saat sekarang itu kecil desanya, termasuk desa kita ini Tanjung Sari sebetulnya desa yang pada awal itu bebas pajak, karena ya Pak ya. saat membantu Ya. saat membantu Kanjeng Adipati Brebes itu terus dia itu diangkat sebagai penasehat Kanjeng Adipati. Perjuangan Itu Bagus Buyut Nasirun itu diberi hadiah oleh bupati ya pada zaman itu, tapi dia tidak serakah sahabat. Dia cuma minta anak ajarnya jadi tidak begitu luas. iya tidak jadi memang sangat sederhana sekali karena dia itu ya seorang mufti sih ya. Jadi dalam bahasa perjuangan itu karena mencapai ridho Allah dengan keridhoan yang diharapkan, karena dia itu syiar Islam, penyiaran agama Islam. Bahkan kalau konon sejarah orang tua kita dulu di sini ada dua itu, satu pondok pesantren yang satunya itu padepokan perguruan kedikdayan. Jadi kalau Mbah Buyut Nasirun tahun saya mendirikannya pesantren, kalau pendampingnya membuat pergerakan padepokan kedikdayan. Jadi contohnya ini ada padepokan. Ada, tempatnya masih ada mas. Itu sampai berlangsung ke sini sampai tahun 1975 juga padepokan itu masih ada. Berarti kalau habis lebaran kan biasa atau pakai pertarungan ya pakai penjalin atau pakai rotan gitu, pukul-pukulan. Rata-rata kalau dari desa Tanjung Sari itu tuh nggak boleh karena pasti menang. Rata-rata yang mau pada ikut tarung itu habis Idul Fitri itu rata-rata di sini dulu 3 hari 3 malam. Besok berpertarungan dimulai. Itu udah umum. Saya sendiri sempat mengalami ikut pertarungan dengan pakai rotan itu, saya ditolak. Begitu saya desanya dari Tanjung Sari, saya ditolak. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Takut ketahuan saya menang. Jadi sugesti. Jadi dari segi ilmuannya itu tentang apa luar biasa ya. Ya sangat luar biasa. Karena dari santri-santrinya termasuk dari generasi kedua ketiga saja mumpuni. Seperti Kesurya di Dulkarim ditampak aja kepalanya keluarnya api keluar Sangat luar biasa Pak. Di kampak itu keluarnya api itu bukan cerita dongeng, bukan. Jadi di zaman antara tahun 1921 ke sini masih banyak saksi, termasuk kakek saya juga saksi hidup, saksi sejarahnya. Ini sampai ke tingkat cucunya ini juga sama tahu juga. Sampai terperosok ke sumur di kakak keluar api itu nggak males, nggak marah lagi. Itu yang heran itu, nggak marah. Begitu dia itu sabar ilmu. Itu perjuangan dari Ki Suryadi Dulkarim, termasuk kepala desa pertama Tanjung Sari. Itu dia kan selalu istiqamah berholwat di makam Mbah Buyut di sini, Tanjung Sari.
di ini Bahu nanti kadang-kadang kalau habis berhalot 40 hari 40 malam itu pulangnya ditanduk. Ya ikut tanduk kakak saya ceritanya. Ditanduk begitu dia makan pertama air rajin ya. Bahkan kalau mungkin saya harus jujur, bapak saya itu 25 tahun abdi dalamnya Ki Suryadi Dul Karim yang orang tampak keluarnya bapak. Jadi cerita bapak saya itu seperti itu. Pokoknya ilmu kanuraganya itu sangat luar biasa yang pada nyantri ke Dul Karim itu banyak. Makanya yang paling marah itu kan adanya Ki Asman, adanya Dul Karim. Saat mana Ki Dul Karim dikampak gitu ya, kan rebutan tanah orang tuh. Iya. Oleh dua desa digeroyok, itu yang marah adiknya, yang marah sampai dia itu langsung mendatangi desa itu, nantang kalau mau ribut dengan saya jangan dekat sama saya. Di situ tidak ada yang berani di situ, malah sampai akhirnya Ki Asma itu menjadi istri di sana sampai meninggalnya kemarin. Terus yang heran itu ketika yang tidak pada maaf, minta maaf, yang pada minta maaf ya cerita. Itu yang tidak pada minta maaf itu pada sampai meninggal. Makanya dengan ilmu kesabarannya ini sangat luar biasa. Surya Dul Karim termasuk dari hampir generasi keduanya dari Bahu. Jadi perjuangannya sangat luar biasa. Sampai kampak saja tidak mempan misalkan. Itu kalau cerita dulu di Tanjung Sari bukan cerita aneh, bukan heran. Memang hampir rata-rata kalau orang Tanjung Sari dulu sampai tahun ke-1975 itu rata-rata memiliki kanuraga. Rata-rata itu. Rata-rata. Jarang yang tidak belajar kanuraga. Kalau orang Tanjung Sari belajar karena memang embrionya, gennya dulu. Jadi pesantren yang lambat laun menghilang justru yang muncul perguruannya pada Padepokan. Iya, Padepokan. Makanya kalau cerita desa Tanjung Sari itu cantik, sangat antik. Itulah sahabat perbincangan saya sama Bapak Popan sesepuh desa Tanjung Sari. Untuk selanjutnya nanti ditunggu lagi sahabat episode selanjutnya, nanti akan disambung lagi. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.